Haleluya. Oke, malam hari ini ada sebuah tema yang menarik. Ya, ketika saya doa, saya lihat sebuah tema yang menarik yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu malam hari ini adalah penyerahan diri total pada Tuhan. Ya, penyerahan diri total pada Tuhan. Berarti ada orang yang menyerahkan diri tidak total kepada Tuhan. Ya, ada orang yang menyerahkan diri tidak total kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita menyerahkan diri total pada Tuhan. 2 Korintus pasal 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bapak Ibu boleh bold itu. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6, ialah yang membuat kami juga sanggup. Ialah Yesus yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-6, sekali lagi saya bold ini. Ialah yang membuat kami juga menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi untuk menjadi pelayan, entah itu pelayan firman Tuhan, melayani Tuhan, yang membuatnya itu Tuhan. Itu dulu. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi terdiri dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Nah, pelayanan dalam bahasa Yunani di Alkitab kita diterjemahkan dalam 3 hal. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Pelayanan dalam bahasa Yunani dalam Alkitab kita diterjemahkan dalam 3 hal, dan semuanya berhubungan dengan ibadah. Saya ulangi. Pelayanan dalam bahasa Yunani di dalam Alkitab kita diterjemahkan dalam 3 hal, dan semuanya berhubungan dengan ibadah. Alkitab kita ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aram. Mesopotamia itu Aram itu Mesir sekarang. Ya, diterjemahkan dalam 3 hal dan semua berhubungan dengan ibadah. Yang pertama itu adalah pelayanan diterjemahkan dengan doulos. Bapak Ibu kalau belajar Alkitab, maka Alkitab menjelaskan bahwa hamba dalam Alkitab itu ada 3 jenis hamba. Hamba yang pertama adalah hamba yang dapat dipercayai, hamba Abraham, Eliezer, yang bisa menaruh tangannya di pangkal paha tuannya yaitu Abraham dan mengambil sumpah untuk pergi mengambil istri bagi anaknya Ishak. Hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang kedua adalah keluar jam 9 pagi bekerja dalam perjanjian baru dan selesai jam 5 sore, upahnya 2 peser yaitu 1 dinar. Disebut hamba upahan. Hamba yang ketiga adalah doulos. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak mengambil hamba yang dapat dipercaya, bukan. Dia tidak mengambil hamba upahan, juga bukan. Tapi dia mengambil rupa yang namanya doulos. Doulos artinya melayani sebagai budak atau hamba. Saya ulangi. Doulos artinya melayani sebagai budak atau hamba. Dan budak adalah hamba atau seseorang yang tidak mempunyai kepentingan. Dia udah nggak punya kepentingan, membela diri udah nggak punya, kepentingan untuk komplain nggak punya, semua nggak punya. Seseorang yang hanya masuk dalam ketaatan yang penuh dan tidak ada lagi kehendak. Bapak Ibu ingat ya, ketika Bapak Ibu dan saya masuk dalam pelayanan, maka yang hilang daripada kita adalah kehendak kita. Kita punya pikiran, iya. Kita punya perasaan ada, tapi yang hilang daripada kita adalah kepentingan kita, adalah kehendak kita, karena semuanya berurusan dengan kepentingan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Nah, problem yang terjadi hari-hari ini, orang masuk pelayanan, jadi anak Tuhan, jadi orang bilang dia orang Kristen, tapi masuk dengan kepentingan, masuk dengan kehendaknya, maunya mau sendiri,
kepentingannya kepentingan sendiri. Itu bukan pelayan Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Kita perlu merevisi pelayanan itu seperti apa. Bapak Ibu tahu bahwa ada 5 berkat pelayanan. Ketika Bapak Ibu melayani Tuhan sungguh-sungguh, ada 5 berkat pelayanan. Yang pertama dipimpin dari sorga, kedua dilindungi dari sorga, ketiga saudara dan saya terima suplai sorga, keempat dapat promosi sorga, kelima dapat kuasa sorga. Ini 5 berkat pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka yang melayani seperti budak dan hamba, doulos. Artinya begini, ketika Bapak Ibu melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka semua kepentingan, semua kebutuhan kita disuplai dari surga, ada kingdom supply. Berarti seorang doulos, seorang budak, seorang hamba, yang ada hanya kerendahan hati dan rasa tidak berdaya. Karena semua kehendak, semua kepentingan dia ada di dalam kontrol Tuhan, kendali Tuhan. Roma pasal pertama, ayat yang pertama, Rasul Paulus menulis begini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ingat ya, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hamba yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah, dia sendiri adalah hamba. Hamba ini diterjemahkan sebagai doulos. Ketika orang menyebut doulos, maka itu budak. Saya ini siapa? Saya ini kacungnya Tuhan. Kita tidak datang ke Tuhan karena saya mau diberkati. Kita tidak datang ke Tuhan karena saya mau disembuhkan. Kita tidak datang ke Tuhan karena saya mau pemulihan. Kita tidak datang ke Tuhan karena saya mau promosi, mau kedudukan, mau harta lebih banyak. Sekalipun itu kita butuh. Dan kalau Tuhan kasih itu cuma fasilitas untuk dukung kita hidup di dunia. Itu bukan segalanya. Berarti kita datang ke Tuhan untuk apa? Untuk ketemu Tuhan lebih dulu. Untuk tawan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu tawan hati Tuhan, Bapak Ibu dapat perbendaharaannya. Nah, banyak orang Kristen salah kaprah. Harusnya kita melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya asisten keluarga di rumah, dia nggak pernah pikir makan minum, karena dia tahu dia akan diurusi tuannya. Budak itu nggak punya harga, saudara. Kenapa? Karena telah dibeli dan tidak punya lagi kehendak. Berapa banyak orang Kristen yang punya kehendak, merasa bahwa dia paling hebat, merasa dia paling penting. Semua yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita tampilkan, kita harus tahu bahwa semuanya datang dari Tuhan untuk extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Masa-masa ini, masa-masa pandemi, masa-masa di mana Tuhan sedang bicara kepada kita untuk mereposisi hati, pelayanan, keluarga, pekerjaan, semua prestasi yang bisa saudara dan saya banggakan, untuk kita reposisi bahwa kita ini adalah hamba yang sudah dibeli oleh darah Yesus dan tidak punya kehendak. Saya nggak lihat amin 1 juta kali di situ. Saya nggak lihat tulisan amin 1 juta kali di situ. Haleluya. Roma 6 ayat 22 berkata, mungkin malam ini makanannya agak keras sedikit Bapak Ibu ya. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, dimerdekakan dari dosa, tujuannya jadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Wow. Saya menjadi hamba Allah, artinya saya menjadi budak Allah. Saya tidak lagi menjadi budak dosa. Haleluya. Saya tidak lagi menjadi budak dunia ini. Karena saya telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar menurut 1 Korintus 3, 16, 17, 1 Korintus 6, 19, 20. Saya telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi sebenarnya saudara dan saya adalah budak. Siapapun yang mengaku dirinya telah ditebus oleh darah Yesus, dia adalah budak. Kenapa? Karena kita dibeli dari pasar dosa. Karena itu bersikaplah sebagai hamba yang melayani Tuhan dengan baik. Yang tidak punya kepentingan, tidak punya kehendak. Seluruh pilihan, seluruh cara berpikir, seluruh tindakan kita, harusnya cara berpikir Tuhan, tindakan Tuhan. Seluruh ukuran pekerjaan, ukuran bisnis, ukuran pelayanan,
Harusnya ukuran Roh Kudus di dalamnya, ukuran Tuhan di dalamnya, sudah bukan lagi ukuran kita. Alasannya karena kita adalah hamba yang tidak lagi punya kepentingan dan punya kehendak. Saudara dan saya adalah doulos atau hamba Kristus yang tidak lagi punya kehendak, tidak punya lagi kepentingan, tidak lagi hidup di dalam kehendak sendiri, saya maunya ini. Atau memiliki rasa, sudah memiliki rasa tidak berdaya, sehingga hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, my Lord, kepada Raja di atas segala raja. Itu yang kita layani, tanpa keinginan apa-apa lagi. Saya datang bukan karena saya mau minta sesuatu, sekalipun Tuhan ajar itu. Makanya Alkitab menjelaskan kepada kita prinsip doa, ada 3 jenis orang berdoa, orang benar yang berdoa, bukan doa yang benar, orang benar yang berdoa. Yang kedua, orang yang berdoa tapi salah berdoa. Yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa. Dan doa yang benar adalah doa yang minta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri, sesuai dengan kehendak Tuhannya. Orang berdoa salah karena yang mintanya untuk kepentingan diri sendiri, itu Tuhan gak jawab. Melayani dia tanpa keinginan apa-apa lagi. Dan rasanya kita semua punya keinginan yang begitu banyak. Mau begitu banyak, daftar permintaan kita begitu panjang. Kenapa kita frustrasi, kenapa kita tinggalkan Tuhan, kenapa kita nggak melayani Tuhan lagi, kenapa kita nggak menyembah Tuhan, nggak baca Alkitab, nggak berdoa lagi, karena kita katanya kecewa karena Tuhan nggak jawab doa kita. Padahal kita nggak reposisi diri kita, bahwa kalau kita jadi hamba Tuhan, anak Tuhan, maka seluruh keinginan hati kita, harusnya itu menjadi keinginan Tuhan, harusnya selaras dengan Tuhan. Coba periksa Bapak Ibu, periksa, termasuk saya periksa. Termasuk saya periksa. Ada kalanya banyak hal ketika saya, karena saya gembala, ada kalanya ketika saya mulai putuskan satu-satu. Saya perlu duduk di kaki Tuhan dan tanya, apakah ini maumu? Ada kalanya saya perlu merubah semua, sebuah program yang sudah jalan, yang sudah eksis, dan itu resikonya dikomplain kembali oleh para pekerja. Tapi saya selalu berkata begini, pelayanan ini punya Tuhan. Dan saya punya Tuhan, yang saya harus taat melakukannya. Saya pernah ambil keputusan-keputusan yang salah, memilih-milih orang yang salah, terutama ketika kami sedang membangun. Saya dengarkan nasihat-nasihat yang tidak tepat dan mengambil orang-orang yang salah, sehingga akhirnya membuang-buang waktu, rugi dalam hal keuangan material begitu banyak. Lalu saya mau kembali memposisikan diri saya menjadi hamba yang taat dengarkan apa yang Tuhan mau. Hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Haleluya. Saudara, pelayanan yang pertama itu doulos. Yang kedua, arti pelayanan dalam bahasa Yunani adalah diakonos. Bapak Ibu pernah dengar kata diaken? Berasal dari kata diakonos. Diakonos itu artinya pelayanan dapur, siapkan makanan. Atau disebut pelayanan meja. Pelayanan dapur atau pelayanan meja berkaitan dengan pemberitaan Injil. Saya ini sedang diakonos kepada saudara, memberi makan rohani kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau makan yang enak, maka istri masak di dapur, atau kalau nggak mau masak, maka Bapak Ibu pesan dari restoran, atau pergi kepada restoran. Pergi ke restoran, ada koki yang masak di situ, dan kita semua sudah punya restoran-restoran favorit, makanan-makanan favorit. Nah, tapi pelayanan dapur, atau pelayanan meja, itu berkaitan bukan dengan makanan jasmani, tapi berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan. Pada saat Petrus memberitakan Injil, ini disebut diakonos. Seseorang yang bertugas melayani di gereja, itu disebut diaken, atau pelayan, atau pemberita Injil. Jadi bagi saya, diaken, diakonos bukan cuma asyar. Karena dari bahasa Yunani, mereka adalah pelayan meja. Mereka adalah pelayan dapur. Mereka adalah pemberita Injil. Semua kita yang ada di pintu gerbang harusnya orang-orang yang memberi makan umat Tuhan. Haleluya. Jadi diakonos bisa diartikan dengan pelayanan dapur, atau pelayanan meja, atau pelayanan pemberita Injil. Atau disebut dengan help providing care. Atau peduli terhadap sesama. Pelayanan ini biasanya orang katakan diakonia. Boleh, ya, untuk nolong orang lain atau pelayanan holistik, untuk nolong orang lain, rasa untuk membantu terhadap sesama,
Rasa untuk menolong terhadap sesama, care for the sick, assist the poor. Bisa. Ini bisa termasuk dalam pelayanan help providing care ini. Ya. Ini yang disebut dengan providing care. Kita punya rasa atau kita punya kerinduan untuk menolong orang lain. Jadi diakonos itu harus berfungsi, itu pelayanan Bapak Ibu. Apa yang kamu tidak punya, apa yang tidak kamu bisa, saya cukupi semuanya, saya tutup semuanya. Beberapa anak-anak yang kami didik karena mereka punya nilai bagus, nggak bisa sekolah karena orang tua nggak mampu. Kemudian saya ngomong kepada para bendahara begini, diakonnya kita itu harus kosong, harus nol. Diakonnya itu nggak boleh ditabung, nggak boleh ditumpuk-tumpuk. Ya, yang disimpan itu adalah perpuluhan, karena itu persediaan makanan di rumah Tuhan. Tapi diakonnya misi itu harus nol dalam saldo. Ya, untuk care for the sick, untuk assist the poor, untuk providing care. Nolong mereka yang nggak mampu, sehingga kami kirim mereka sekolah, kami kuliahkan mereka. Nggak perlu perbuatan baik, nggak perlu ucapan terima kasih. Kalau berbuat baik, lupakan kebaikan. Dan kalau orang buat salah kepada kita, lupakan kesalahan orang lain. Prinsip-prinsip sederhana ini akan membuat saudara dan saya tetap providing care. Itu namanya diakonos. Kita nggak usah nuntut orang terima kasih kepada kita. Kalau Bapak Ibu melihat dalam sebuah ministry, dalam suatu pelayanan, ada yang disebut pelayanan diaken, maka pelayanan diaken itu adalah diakonos. Ini adalah pelayanan meja untuk pemberita Injil. Kemudian pelayanan yang ketiga, kalau pertama doulos, yang kedua adalah diakonos, kemudian yang ketiga adalah liturgikos. Kemudian kita dapat kata liturgi. Liturgi cuma bukan rundown acara, bukan. Liturgikos adalah pelayanan sesama. Liturgikos adalah pelayanan sesama, pelayanan yang berhubungan dengan ibadah. Dan kita bersentuhan langsung dengan Tuhan. Jadi orang yang masuk dalam pelayanan ini, dia harus pertama kali melayani Tuhan lebih dulu. Bukan karena talenta, bukan karena skill, bukan karena karunia. Tapi dia harus pertama kali melayani Tuhan lebih dulu, baru dia masuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan pelayanan gerejawi itu disebut liturgikos. Pelayanan sesama, saudara pergi mendoakan orang sakit. Saudara mendoakan orang yang lagi bermasalah, lagi problem. Doa orang kelepasan. Orang yang mengalami struggle dalam hidupnya. Orang yang mengalami masalah, problem dalam family-nya. Maka itu liturgikos. Dan ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka Bapak Ibu disebut masuk dalam pelayanan. Dan ini merupakan 3 jenis pelayanan yang diartikan dari bahasa aslinya dalam Alkitab. Jadi kalau kita membahas tentang pelayanan, tidak akan lari dengan namanya ibadah. Jadi ibadah itu dirangkum dalam tadi doulos, diakonos, dan liturgikos. Ibadah artinya bukan hanya kita pergi ke gereja, Bapak Ibu. Salah satu pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, 2021 akan menjadi tahun di mana orang tidak lagi konsentrasi ibadah di gedung secara fisik. Tapi Tuhan akan memakai media-media daring, media-media online seperti ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga untuk menggenapkan nubuatan Alkitab bahwa firman Allah akan datang seperti air yang menutupi dasar lautan, sehingga orang akan mendengarkan firman untuk menggenapi firman Tuhan sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ibadah artinya bukan hanya pergi ke gereja, tapi ibadah adalah pelayanan. Amin. Tapi ibadah atau pelayanan adalah bagaimana caranya kita memperhambakan diri kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Saya ulangi Bapak Ibu. Ibadah atau pelayanan adalah bagaimana caranya kita memperhambakan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar di situ. Ibadah adalah saya memperhambakan diri kepada Tuhan. Jadi kita bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita. Bapak Ibu tulis dalam kolom komentar. Ibadah adalah saya memperhambakan diri kepada Tuhan Yesus. Amin 1000 triliun kali. Tulis Bapak Ibu. Ya, dengan Bapak Ibu tulis tertancap di otak. Ya.
Ya. Haleluya. Jadi ibadah atau pelayanan adalah bagaimana caranya kita memperhambakan diri kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, maka ketika kita melayani Dia, kita nggak perlu cari posisi. Tapi bagaimana kita berfungsi. Kita nggak perlu cari nama, biarkan Yesus yang dapat nama. Kita nggak perlu jadi idol. Kita adalah hamba yang setelah melayani tanpa dipuji pun karena memang kita hamba yang tidak berguna. Kalau sampai kita diberkati, kalau sampai orang memuliakan kita, orang puji kita, maka itu anugerah dan kembalikan pujian hormat itu bagi Tuhan. Haleluya. Ibadah atau pelayanan adalah kita taat atau tunduk kepada Allah. Kita rendah hati, kita merasa tidak mampu, merasa tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, itu ibadah. Merasa penting, merasa bisa, merasa pintar, itu penghalang ibadah. Merasa mampu, itu penghalang ibadah. Satu saat Tuhan Yesus kasih perumpamaan, surat undangan diberikan hal tentang kerajaan sorga, surat undangan diberikan, dan ketika hamba-hambanya pergi membagikan surat undangan, membagikan kepada mereka yang baru beli rumah, mereka katakan, kami baru beli rumah, kami mau pergi mencobanya. Kepada mereka yang baru beli 5 pasang lembu, kami tidak mau karena kami mau coba lembu-lembu. Baru beli ladang. Dan kemudian saudara, ketika itu datang, hamba-hamba itu kembali kepada tuannya dan mereka berkata, undangan sudah diberikan kepada mereka yang tadi itu, tapi mereka tidak mau. Mereka yang tadi itu apa? Mereka yang merasa mampu, merasa bisa. Mampu beli rumah, mampu beli ladang, mampu bikin pesta perkawinan. Tuhan berkata, pergi ke setiap jalan, ke setiap lorong, paksa mereka. Kata paksa bahasa Yunani dipakai kata ekbalo. Ekbalo itu ditendang pantatnya. Sebab rumahku harus penuh. Yang lumpuh, yang buta, yang cacat adalah orang-orang yang tidak mampu, yang bergantung dengan orang lain. Tuhan mau pelayanan itu adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, definisi pelayanan adalah bukan hanya pergi ke gereja. Tapi bagaimana kita bisa mengelurkan tangan kepada sesama. Membantu orang yang membutuhkan, itu pelayanan juga. Merasa kita nggak mampu apa-apa. Kalau tanpa Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Saudara, kami dalam anugerah Tuhan, kami sedang menyelesaikan rumah Tuhan yang ada, sedang kami bangun. Dan itu sudah bangun 5 tahun. Beberapa mungkin sudah pernah dengar kesaksian saya. Justru kami membangun itu di tengah-tengah masa pandemi ini. Mulai dari Januari 2020 sampai sekarang. Dan saya lihat 5 tahun dari 2015 Bapak Ibu. Ya. Kita puasa, saya ingat saya ajak jemaat puasa dari 2016 sampai 2019 setiap awal bulan. Itu ratusan hari kami puasa. Nggak ada terobosan sama sekali. Bahkan nggak ada guidance sama sekali. Sampai saya pernah datang tanya Tuhan secara pribadi. Ambil sabatikal sendiri, saya tanya kepada Tuhan. Kenapa saya ajak seluruh jemaat berdoa dalam keunitian? Tidak ada jawaban. Saya nggak dengar jawaban juga. Ketika masuk Januari 2020, saya dengar Tuhan berkata, ini adalah waktuku untuk melakukan apa yang tidak kamu pernah lihat. Supaya kamu tahu ini bukan tentang kamu, tapi ini tentang aku. Supaya kemuliaan dikembalikan untuk aku. Ketika pembangunan ini jalan, saya lihat, saudara, hitung dananya. Wow. Dari mana? Ada yang WhatsApp saya, Pak, gereja bangkrut. Saya katakan bahasa kamu mungkin gereja tutup, iya. Tapi gereja bangkrut nggak mungkin. Karena gereja dibangun oleh Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Secara manusia, orang berkata, Bapak nanti gimana? Kan Bapak hidup, Bapak nggak punya bisnis dan sebagainya. Sekalipun istri saya ada berbisnis, tapi saya beritahukan kepada saudara, saya ngomong kepada istri saya, kita sudah melewati jalan-jalan di mana Tuhan pimpin kita dan kita baik-baik saja. Jalan ini pun akan kita lewati karena kita bergantung kepada Tuhan dan keadaan kita baik-baik saja. Saya datang dan saya katakan, aku hambamu, jadilah padamu seturut kehendakku. Seturut dengan kehendakmu. Justru di tengah-tengah masa ini kami membantu orang lain. Ada jemaat kami yang mengalami musibah di Mamuju. Karena gempa di sana, rumahnya roboh, tempat-tempat ibadah tidak bisa dipakai. Mereka harus naik ke gunung
Di atas gunung masuk ke tengah-tengah hutan lagi. Dan kemarin kami kirim bantuan, perjalanan dari darat itu hampir 12 jam, Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kami masih bisa bantu orang-orang. Dan saya katakan, kalau keadaan baik, kami akan bilang karena kami. Kalau keadaan baik dan bangunan rumah Tuhan ini hari ini sedang finishing dan mungkin kurang sekitar 20% sudah selesai. Harus selesai bulan ini atau bulan depan. Di tengah-tengah keadaan ini kami bangun dan saya tahu ini bukan tentang kami. Ini bukan tentang doa puasa kami. Ini tentang bukan kami jaga hidup kami dalam kekudusan. Bukan. Ini tentang Tuhan yang melakukan bagi kami dan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Itu pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya datang ke gereja atau hanya melakukan kegiatan gerejawi, pimpin pujian, main musik, khotbah, jadi asyir dan sebagainya. Tidak. Itu pengertian yang minim tentang pelayanan. Itu sebagian kecil arti dari pelayanan. Pelayanan lebih daripada itu. Pelayanan lebih daripada itu. Pelayanan bagi saya adalah penyerahan hidup 24 jam untuk Tuhan setiap hari. Itu pelayanan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pelayanan adalah penyerahan hidup saya 24 jam untuk Tuhan setiap hari. Amin 10.000 triliun kali. Tulis di kolom komentar. Jadi kalau orang berpikir bahwa pelayanan kalau dia khotbah saja, pelayanan kalau dia pimpin pujian saja, main musik saja, itu arti yang minim dari pelayanan. Karena bagi saya, pelayanan adalah penyerahan hidupmu 24 jam untuk Tuhan setiap hari. Berarti kalau nanti pelayanan berjaga kekudusan. Kalau pelayanan dulu baru mulai berdoa. Kalau pelayanan dulu baru sungguh-sungguh, jadi kalau tidak pelayanan tidak sungguh-sungguh, bukan pelayanan itu. Bukan pelayanan itu namanya. Bukan pelayanan. Dan ini harus dilakukan 365 hari dalam 1 tahun. Artinya every minutes, every hours, every week, every month, every years. Menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara masuk dalam dimensi ini, barulah pelayananmu sempurna. Ini waktunya kita reposisi, Bapak Ibu. Kenapa semua harus dari rumah? Work from home, ministry from home, semua dari rumah. Kenapa ada ibadah Zoom seperti ini? Tuhan mau kita mengejar ketertinggalan kita di waktu-waktu yang lalu di mana kita sibuk cari uang, sibuk cari posisi, sibuk dengan pelayanan. Saya 1 minggu bisa 3 kali terbang sana sini. Ada kalanya Tuhan sekarang tinggal di rumah dan pelayanan hanya dari rumah. Tuhan bilang reposisi hatimu, reposisi definisi pelayananmu. Bukan pelayananmu ketika kamu khotbah, bukan pelayananmu ketika aktivitas kamu lakukan di gereja. Tapi pelayanan adalah penyerahan hidupmu 24 jam dalam 1 hari. Pelayanan bukan hanya di gereja. Bukan hanya setiap hari Minggu saudara menjaga kekudusan. Tapi tiap hari Anda dan saya harus hidup dalam kebenaran. Harus hidup dalam kekudusan. Kita sesungguhnya pada waktu kita sendiri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya sesungguhnya pada waktu saya sendiri. Mau lihat Bapak Ibu sesungguhnya? Jangan lihat waktu rame-rame. Tapi lihat waktu sendiri. Itu sesungguh kita. Amin. Haleluya. Setiap hari saudara harus berjalan dalam kebenaran. Setiap hari saudara harus melatih diri Anda dan saya untuk beribadah dengan cara hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Itu baru namanya pelayanan. Jadi ingat baik-baik, pelayanan bukan cuma di gereja, bukan cuma di mimbar. Ini sebagian kecil yang baru kita lakukan. Tapi pelayanan adalah seluruh hidup Bapak Ibu taruh. Makanya kalau Bapak Ibu lihat dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Alkitab katakan gini, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi pelayanan adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus? Kalau Bapak Ibu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu tulis di situ. Saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kewajiban saya adalah melayani Tuhan 24 jam sehari. 365 hari dalam 1 tahun. Haleluya. Dalam perjanjian baru, kita menemukan ada 4 rasul yang menggambarkan unsur dasar pelayanan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, kita menemukan ada 4 rasul yang menggambarkan 4 unsur dasar pelayanan dalam perjanjian baru.
Tiga rasul pertama yaitu Yakobus, Petrus, Yohanes. Dan saudara kalau tahu baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tiga rasul ini sangat spesial di mata Tuhan. Karena mereka meletakkan dasar dari pelayanan perjanjian baru. Melalui pelayanan spesial yang telah mereka lakukan. Matius 17 ayat 13, ayat 1-3 maksud saya. Matius 17 ayat 1-3. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka diam saja. Ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa. Di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara perhatikan baik-baik ayat di atas yang tadi kita baca. Dari Matius 17 ayat 1-3. Sewaktu Yesus berubah wujud. Yang hadir cuma 3 rasul ini. Yakobus, Petrus, Yohanes. Kenapa nggak ajak semua? Bukankah itu sesuatu yang spektakuler? Bukan itu sesuatu yang ilahi? Bukankah tidak selalu Yesus berubah rupa? Kenapa mesti hanya 3 orang ini diajak? Lukas 8 ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan ayah anak itu serta ibunya. Ada 12 murid, tapi di bawah 3 orang ini. Petrus, Yakobus, Yohanes. Waktu Yesus membangkitkan anak Yairus, tidak boleh ada yang ikut selain Petrus, Yakobus, Yohanes. Pertanyaannya begini, mengapa hanya 3 rasul ini? Kenapa nggak ajak yang lain? Mengapa 3 rasul ini spesial di mata Tuhan? Ini 2 pertanyaan. Mengapa hanya 3 rasul ini yang terus diajak? Dan mengapa 3 rasul ini spesial di mata Tuhan? Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab baik-baik dan telusuri benar-benar, barulah kita menemukan intisari mengapa hanya 3 rasul ini yang spesial di mata Tuhan. Apakah yang lain itu cadangan? Tidak. Tuhan mengajarkan kepada kita ada sesuatu yang kita mau belajar malam hari ini tentang penyerahan diri total kepada Tuhan. Tujuan Tuhan mengajak 3 rasul ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, karena Tuhan mau meletakkan dasar pelayanan di perjanjian baru yang digambarkan dengan 3 rasul ini, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Markus 14:33 dan 34 berkata, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ini ketika mereka ada di Taman Getsemani. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kembali 3 orang ini. Kembali 3 rasul ini diajak. Saudara perhatikan, waktu Yesus membangkitkan seorang anak yang telah mati, Yesus juga mengajarkan 3 rasul ini. Mengapa selalu 3 rasul ini yang boleh ikut dengan Yesus? Sekali lagi saya katakan, mereka akan meletakkan dasar pelayanan perjanjian baru. Mari kita lihat 3 karakteristik pelayanan-pelayanan mereka dan mengapa Tuhan Yesus memilih mereka. Kenapa Tuhan memilih mereka? Saudara perhatikan baik-baik. Ada 3 garis besar dari pelayanan atau ministry dalam perjanjian baru. Dan ini dibawa oleh 3 orang ini. Ya. Ini dibawa oleh 3 orang ini. Tapi ketika sampai di Kisah Rasul, maka ditambahkan 1 orang lagi yaitu Paulus. Petrus, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Rasul Paulus. Jadi ada 4 pelayanan dasar perjanjian baru. Pelayanan Yakobus, pelayanan Petrus, pelayanan Yohanes, pelayanan Paulus. Dan mereka inilah yang meletakkan 4 dasar pelayanan dalam perjanjian baru. Bapak Ibu harus dengarkan ini baik-baik. Sehingga ini menjadi role model, menjadi fondasi. Mengapa mereka dan pelayanan mereka begitu spesial bagi Tuhan? Karena mereka adalah pencetus-pencetus dari pelayanan perjanjian baru, di mana Roh Kudus pakai mereka untuk meletakkan dasar-dasar pelayanan.
Karena pelayanan mereka menggambarkan suatu pelayanan yang luar biasa, yang Tuhan pakai lewat banyak hal. Mari kita lihat latar belakang keahlian atau profesi mereka sebelumnya. Kita mulai dengan Paulus dulu. Profesi daripada Paulus adalah kerjanya buat tenda, membangun tenda. Kalau sekarang properti. Pelayanan Paulus selalu berhubungan dengan membangun gereja. Ya. Membangun gereja atau menanam gereja. Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Rasul Paulus berkata, akulah ahli bangunan. Tapi ahli bangunan segala sesuatu adalah Kristus. Tapi aku adalah ahli bangunan. Yang dimaksudkan dengan ahli bangunan adalah bangunan Allah. Tubuh Kristus. Dia membangun suatu tubuh Kristus. Di mana kita harus selalu hidup kudus. Hidup dalam unity. Tujuannya supaya kita dipakai menjadi bangunan Allah. Dia memberikan contoh bahwa kita berbeda-beda, tapi satu tubuh. Karena itu satu tubuh tidak boleh saling serang. Kata denominasi pertama kali dicetuskan oleh Nimrod. Nimrod berkata begini, mari kita cari nama. Ketika dia membangun menara Babel. Kata cari nama dari bahasa Yunani dipakai kata denom. Kemudian kita dapat kata denominasi. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membangun kembali tipikal gerejanya, yaitu Kingdom of God. Tipikal gereja kerajaan Allah, gereja Yesus Kristus, di mana Yesus jadi kepala dan kita semua tubuh tidak saling menyerang. Dari manapun latar belakang denominasi, kita adalah tubuh Kristus. Dan Rasul Paulus menggambarkan pelayanan membangun tubuh Kristus, karena latar belakang dia adalah pembuat tenda. Profesi daripada Petrus, dia kerjanya menjala ikan. Begitu Tuhan bilang, kamu tidak lagi menjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia. Pelayanan Petrus diubah menjadi penjala manusia, yaitu membangun Kingdom of God, membangun kerajaan Allah. Sampai dalam Matius pasal 16 Tuhan berkata bilang begini, kamu akan aku beri kunci sorga. Wow. Mengapa Tuhan memberikan kepada Petrus? Karena melalui Petrus semua penginjilan bisa terbuka di seluruh dunia. Kepadamu akan kuberikan kunci. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan King James-nya, dia berkata bukan satu kunci, tapi the keys. Banyak kunci. Melalui pelayanan Petrus, maka penginjilan terbuka di all nation, seluruh dunia. Jadi kalau saudara lihat pelayanan Petrus, saudara melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan ya, kenapa sampai Tuhan pilih 4 pelayanan ini, 4 orang ini menjadi fondasi untuk membangun pelayanan perjanjian baru. Dan yang ketiga adalah Yohanes. Yohanes adalah ahli merawat dan membereskan jala yang rusak. Apa ciri khas pelayanan Yohanes? Bila kita pelajari Injil Yohanes, pelayanan Yohanes berdasarkan Allah adalah kasih. Bagaimana caranya merajut, bagaimana caranya menyatukan, bagaimana cara melayani dengan mengasihi, dengan kasih, terima orang lain apa adanya. Ketika orang buat salah, kembali, buka tangan, peluk kembali, terima kembali, melupakan kesalahan orang lain. Semua pelayanan dari Rasul Petrus, Yakobus, dan Paulus tidak akan berhasil bila tidak dirangkum pelayanan Yohanes, yaitu pelayanan kasih. Ingat latar belakang pekerjaan Yohanes adalah membereskan jala. Kalau ada jala yang rusak, robek, Yohanes memperbaikinya dan merapikannya. Kita butuh pelayanan Yohanes dalam keseharian kita untuk merajut, namanya peacemaker, pembawa damai. Ada orang bertengkar, dia selalu hadir jadi pembawa damai. Itu pelayanan Yohanes. Dan kita sampai pada pelayanan keempat, yaitu Yakobus. Tentang latar belakang profesi pekerjaan Yakobus, tidak ada catatan dalam Alkitab. Saya ulangi, tentang latar belakang profesi atau pekerjaan Yakobus, tidak ada catatan sama sekali dalam Alkitab. Tapi pelayanan yang paling utama adalah pelayanan Yakobus. Bapak Ibu tulis di situ. Pelayanan yang paling utama adalah pelayanan Yakobus. Bukan berarti pelayanan Yakobus, ya Paulus tidak penting, bukan berarti Petrus tidak penting, bukan berarti Yohanes tidak penting.
Tapi pelayanan Yakobus adalah pelayanan yang paling utama, walaupun tidak tercatat sama sekali dalam Alkitab. Yakobus ini adalah murid Yesus. Yakobus ini bukan yang menulis kitab Yakobus. Yang menulis kitab Yakobus adalah Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Tapi Yakobus ini adalah Yakobus anak Zebedeus. Sedangkan yang menulis kitab Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Jadi Yakobus yang saya maksudkan di sini tidak tampil di Alkitab. Saudara tidak melihat pelayanan dalam Alkitab, tidak lihat dia khotbah. Saudara tidak lihat Yakobus tumpang tangan atas orang sakit. Saudara tidak lihat Yakobus melayani dengan tanda-tanda sign and wonders. Saudara tidak lihat dia menyembuhkan, mengusir setan. Saudara tidak lihat Yakobus berkhotbah sama sekali. Dan tidak ada catatan tentang hal Yakobus, apapun tulisan sekecil apapun tentang Yakobus dalam Alkitab, saudara. Tapi mari saya beritahukan ini. Tapi melalui pelayanan Yakobus, maka semua pelayanan yang lainnya bisa berjalan. Ulangi. Tapi melalui pelayanan Yakobus, maka semua pelayanan yang lainnya bisa berjalan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pelayanan Yakobus dari 12 rasul Yesus Kristus, rasul yang pertama kali martir, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Paulus. Rasul yang pertama kali martir adalah Yakobus. Ini berarti dasar pelayanan yang pertama adalah penyerahan diri total. Saya ulangi. Dasar pelayanan yang pertama, ketika Bapak Ibu, ingat tadi saya jelaskan pelayanan bukan cuma di gereja, entah itu di rumah, di kantor, di marketplace, dimanapun. Dasar pelayanan yang pertama adalah penyerahan diri total kepada Tuhan. Dari saudara dan saya kepada Tuhan. Ketika ini ada pada orang Kristen, maka Anda akan menaruh sebuah fondasi yang kuat untuk kesuksesan, untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama Tuhan. Jangan bilang saudara melayani kalau saudara tidak mau berkorban. Ulangi, jangan bilang kita melayani tapi tidak mau berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, apalagi berkorban harta. Jangan Bapak Ibu katakan Bapak Ibu anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi tidak mau berkorban. Tanpa korban maka tidak ada kemuliaan. Yesus adalah korban yang sempurna, memberikan nyawa sampai mati. Saya punya seorang teman, saudara. Bapak Ibu mungkin tahu yang punya ayam penyetria, namanya Pak Rudi Tanaka. Saya ingat ketika dia tinggal di Batam, dia seorang gembala juga. Ya, ketika dia mau kepingin masih jualan di gerobak dan simpan uang untuk nanti mau sewa ruko. Satu saat ketika dia duduk khotbah, dia dengar khotbah om gembalanya, duduk paling belakang, gereja mereka lagi renovasi. Dan om gembala katakan gereja kami lagi renovasi dan kurang uang 96 juta. Saya dengar waktu itu kesaksiannya. Ketika om gembalanya ngomong, Roh Kudusnya bilang kepada dia gini, uang yang kamu tabung sudah beberapa tahun ini, kasih untuk Tuhan. Dan uangnya tepat 96 juta. Kemudian ketika dia pulang, dia kasih tahu istrinya, dia katakan tadi om gembala khotbah, gereja butuh uang 96 juta, dan Tuhan suruh kasih. Istrinya berkata, kalau Tuhan suruh kasih, kasih saja. 3 bulan kemudian, dia kerja-kerja, simpan uang ada kurang lebih 63,5 juta kalau nggak salah. Om gembalanya katakan kemarin sudah dikasih sama salah satu pekerja 96 juta, ternyata tukang bilang masih kurang 63,5 juta. Lalu dia katakan, Om pendeta kok tahu rekening saya di banknya? Lalu Roh Kudus bilang begini, kasih semuanya. Besok dia ke bank, dia tarik semua uangnya, dia pergi ke kantor gereja, lalu dia serahkan uangnya kepada Om Gembala. Ketika dia keluar, dia rasa seluruh jiwanya tertinggal dalam kantor Om Gembalanya. Karena itu semua uang yang dia simpan untuk mau sewa ruko. Itu namanya korban. Bapak Ibu tahu nggak? 1 tahun kemudian, dia bukan sewa ruko, dia beli ruko yang pertama. Berapa tahun kemudian, salah satu pekerja kami ngambil cabangnya ketika di Makassar berapa tahun yang lalu, itu cabangnya 89. Saya dengar hari ini cabangnya itu udah ratusan. Jangan bilang melayani kalau saudara tidak mau berkorban.
Korban itu akan membuat sorga menjauh saudara. Berkorban perasaan, berkorban harga diri, berkorban keinginan, berkorban segalanya. Itu pelayanan Yakobus. Hari ini orang Kristen cuma begini, tapi dia tidak mau begini. Ini mentalnya, maaf, mental pengemis. Harusnya kita terima, kemudian kita begini. Kalau bisa memilih, saya lebih suka jalan-jalan. Kalau bisa memilih, saya suka enak-enak. Kalau bisa memilih, saya mau sukanya cuma yang senang-senang. Tapi ada kalanya ketika Tuhan bicara di hati. 2 tahun yang lalu, saya ingat 2018, 3 tahun ya. Saya sedang lagi doa di kamar, lagi ambil sabatikal sendiri, saya lagi doa. Lalu saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, serahkan yang terbaik yang ada pada kamu. Karena kami sedang membangun, lalu saya katakan, Tuhan, saya serahkan mobil saya. Tuhan bilang, bukan, itu bukan yang terbaik. Lalu ketika saya duduk, saya dengar ada suara halus berkata, rumah kamu. Itu rumah satu-satunya. Kami cicil, kemudian rumah itu lunas. Dan ketika saya doa, Tuhan yang saya minta rumah kamu. Karena dia ada di salah satu daerah yang terbaik di Makassar. Tuhan yang serahkan, dan saya katakan, yes, kalau itu Tuhan mau, saya serahkan. Setelah amin, saya pergi ke kamar anak perempuan saya, karena istri saya lagi temanin dia. Saya katakan, sayang, tadi saya doa dan Tuhan suruh kita serahkan rumah ini untuk pembangunan gereja. Istri saya katakan, kalau Tuhan minta, kasih. Besoknya saya minta anak-anak kami, staff, untuk buat spanduk taruh di pagar rumah. Rumah ini dijual, nomor saya ditulis di situ. 2018 sampai sekarang. Orang selalu telepon, tanya, WhatsApp, tanya harganya, tapi karena belum cocok. Hari ini rumahnya tuh nggak laku-laku, belum laku. Pembangunan gereja sudah mau selesai. Saya cuma tahu Tuhan cuma uji hati. Cuma Tuhan tes hati saya, tes hati istri. Ketika anak saya dengar bahwa rumah mau dijual, dia tanya saya, Papa, terus kita tinggal di mana? Saya bilang, Papa ini dulu kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Kita kontrak lagi rumah. Air matanya berlintang. Saya katakan begini, pasti kita nggak akan tinggal di bawah kolong jembatan. Nah, Tuhan akan pelihara kita. Sampai hari ini Tuhan buktikan, rumah itu belum dijual. Rumah Tuhan sudah mau jadi. Ada kalanya Tuhan minta sesuatu yang berharga dari saudara. Tuhan minta Ishak dari Abraham. Tuhan nggak minta harta yang banyak karena Abraham bisa cari lagi. Tapi Tuhan minta langsung kekuatan Abraham. Ahli warisnya. Dan Abraham kasih, dia lulus ujian. Kalau bisa memilih, saya lebih suka senang-senang. Saya lebih suka jalan-jalan. Saya lebih suka dipuji orang. Saya lebih suka orang jadikan seperti idol terkenal. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, ministry bukan itu. Ministry adalah korban. Bagaimana caranya kalau kita bisa menjadi berkat bagi sesama? Dan ini adalah ministry pertama dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh seorang yang tidak terkenal, tidak punya sebuah catatan sama sekali, tidak tahu latar belakangnya sama sekali, tapi pelayanannya membawa dampak. Yakobus, murid Yesus ini adalah orang yang tidak terlihat, pelayanannya tidak menonjol dari murid-murid yang lain. Wow, bahkan tidak ada tulisan surat satupun dalam Alkitab, tapi dia sangat penting dan sangat spesial di mata Tuhan. Karena dialah martir yang pertama daripada rasul-rasul lain. Dia menjadi pupuk untuk sebuah pelayanan perjanjian baru. Saya beritahukan kepada saudara bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya penyerahan diri total kepada Tuhan. Kisah Rasul 12 ayat yang kedua, Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Yang pertama kali mati adalah Yakobus, saudara Yohanes, anak Zebedeus. Jadi dasar pelayanan yang pertama adalah pengorbanan diri atau penyerahan diri total kepada Allah. Tuhan Yesus menyerahkan diri secara total dan mati bagi kita. Dan Yakobus melakukannya. Kalau saudara tidak menyerahkan diri total kepada Allah, yang menonjol dalam diri kita adalah harga diri kita, keakuan kita. Sedikit-sedikit merasa direndahkan, merasa tidak berharga, merasa tidak diperhatikan. Kita hanya cuma pikirkan diri kita. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Dasar utama pelayanan adalah kerelaan untuk berkorban. Atau kerelaan untuk menderita
bagi Tuhan. Ayat yang terakhir saya baca, Wahyu 12 ayat. Sorry Pak, mute-nya dibuka dulu sebentar Pak, sorry. Ya, oke. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada lagu yang kita nyanyikan, oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka iblis dikalahkan. Rasanya perlu ditambah satu perkataan di situ. Tidak mengasihi nyawanya sampai pada maut. Itu penyerahan diri total. Ini dasar pelayanan yang harus gereja Tuhan bangkit. Saya percaya malam hari ini kita diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin.